Yo. Ya sudah lagi aku investasi cak 30 juta be. Yo. Kelapo yang depan warung tuh turun kelah ya. Ya sudah. Asan. Ya. Pokoknya alhamdulillah bisnis lancar, segala lancar. Tapi jangan lupa kita ibadah itu jangan dilewati. Dari mana kau? Aku dari rumah, Kak. Rumah kau parak sini. Parak sini. Wah, uang kayu. Ini kan di sini kan banyak rumah-rumah besar. Iya, aku yang besarnya, Kak. Tidak angkat dia ini dari mana? Aku biasa. Kita ini kan cara pembisnis yang besar lah di Palembang. Oh. Jadi cabang aku tuh sudah ada di mana-mana. Oh, sudah di mana-mana? Iya, toko aku banyak. Jual apa? Kelapo. Kau nak kemana? Aku nak sholat, Kak. Oh, kau nak sholat? Iya. Sholat di mana? Di Masjid Cengho namanya, Kak. Oh, Masjid Cingho. Iya. Nah, sama bahaya. Aku juga lagi nak nyari masjid ini. Di sini lah, Kak, dekat sini lah. Dekat sini? Iya, dekat sini lah. Tapi sebelumnya Cak Mano kalau kita sapa dulu Bang Cek Bice yang ada di Oh iya, boleh. Nah, Bang Cek Bice masih sama Wanto, wong paling belaga seplembangan Dan aku Ian, di acara Ado Gawe. wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Nah, Bang Cek Bice Ado Gawe, hari ini Wanto sama Ian, Ya. kita akan ke Masjid Cinghu. Kakak tahu tidak Masjid Cengho ini apa uniknya? Uniknya apa? Dia nih ada perpaduan di antara Tionghoa dengan Palembang, Kak. Berpaduan antara Tionghoa sama Palembang. Iya. Berarti unik ya. Unik nian, Kak. Nah, Cak Mano kalau kita langsung baik ke situ. Ay, napa cepet nian? Langsung baik cepet-cepet. Iwak sepat iwak gabus, masih lemah iwak lele. Makin cepat makin bagus, jangan kita bertili-tili. Ayo. Langsung sukses ya keselnya. Halo, kita galau, apa kabarnya? Ketemu lagi di acara Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti Ado Gawe. Sekarang Kak Wanto dan Kak Ian mau sholat dulu nih di Masjid Cengho. Yuk. Iya, Kak. Alam bagus masjid ini. Ada merah-merahnya, ada putih-putihnya, ada kuning-kuningnya. Aku tidak pernah nengok masjid ini di Los Angeles. Emang di Los Angeles ada, Kak? Ada masjid. Oh, iya. Nggak tahu kau kan? Nggak tahu, aku belum pernah ke sana. Sama banyak gitu. Cak Mano kalau kita masuk baik ke dalam kita beribadah. Payu. Nah, Mang Cek Bice Ado Gawe, Wanto sama Ian sudah di depan Masjid Muhammad Cengho. Ya, sekarang deh gitu kan? Iya, Mas. Iwak sepat, iwak gabus. Nah, poin. Jangan patuh, jadilah. Kalau patuh itu sekali bahaya di Ado Gawe. Oh. Kalau 2 kali bahaya. Apa bahayanya? Kayak kita sembako. Ya sudah kita masuk deh. Nah, Mang Cek Bice, baik kita langsung masuk deh ke dalam Masjid Cengho. Ya, baik. Masjid Cengho Palembang yang sebenarnya bernama Masjid Al-Islam Muhammadiyah Cengho Sriwijaya Palembang adalah sebuah masjid yang berlokasi di Jakabaring yang mempunyai desain arsitektur Cina, mampu menampung jemaah sekitar 600 dan berlantai 2. Masjid Cengho punya desain arsitektur yang unik yang memadukan unsur-unsur budaya lokal Palembang dengan nuansa Cina dan Arab. Sekarang kita sudah berada di Masjid Cengho dan sebentar lagi kita bakal Ian sama Kak Wanto bakal melakukan sholat berjamaah, sholat zuhur. Salah satu kewajiban umat beragama. Fungsi Masjid Cengho lebih dari sekedar tempat ibadah. Masjid ini menghelat kegiatan-kegiatan agama dan kemasyarakatan. Masjid Cengho menjadi bukti bahwa di Indonesia ada ruang bagi para warga untuk mengekspresikan percampuran tradisi dan budaya Tionghoa.
Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat zuhur di Masjid Cinghu. Tapi aku belum tahu kak sejarahnya ini. Cak mana kak sejarah masjid ini? Cak Manu kalau kita nanya be sama wong pintar yang ada di sini. Ah, siapa kak orang pinter ya? Tidak tahu juga aku, kita cari deh. Sekarang kita tanya-tanya dulu yuk. Nah, Cak Bica ada gawe sekarang Wanto sama Ian sudah bersama Bapak Rudi. Ini adalah salah satu marbot yang ada di Masjid Muhammad Cinghu, Pak. Bapak sudah berapa lama sih gawe di sini? 3 tahun lebih. Sudah 3 tahun lebih. Gue bapak di sini apa gue pak? Ya, jago masjid. Jago masjid. Jaga masjid dan juga membersihkan, Pak. Pak, Masjid Cinghu ini peminat untuk masyarakat di sekitar Masjid Cinghu ini cak mana, Pak, untuk ibadah di sini? Ibadah ini alhamdulillah Kami. Kami pak. Pak, kabarnya yang Wanto dengernya dari sosial media ya. Iya. Kabarnya di sini juga selain sebagai tempat ibadah, di sini juga wisata ya. Wisata, Pak. Iya, Kabarnya ada juga dari yang Malaysia, Pak. Itu kira-kira banyak dah, Pak, biasanya yang datang. kalau tahun dulu ya rame yang Kami. Kami ya. Singapura, Wow. Malaysia, Ada yang dari Singapura juga. ada yang di Cina ke sini. Wow. Ada yang dari bukan dari Malaysia, be, ternyata dari Singapura juga ada. Oh, dari Cina juga ada. Banyak ya? Alhamdulillah, banyak ya. Dari luar juga. Dari luar. Wih, terkenal berarti masjid ini. Ah. Pak, kalau misalnya masalah pembersihannya, Pak, mana ini? Ada enggak kira-kira bantuan dari pemerintah kita ini? Iya. Kan kita jadi masjid aja. Dana dari masjid, dana bantuan dari umat, Pak, ya. Nah, kemana, Pak, abis ini? Ada gawe? Udah kata gawe? Aduh, Ya, gawe gawe lah. lah pasti. Nah, Palembang, kami kayaknya susah. Iya, pokoknya Bang Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Sekarang di sebelah Ian sama Wanto ini ada salah satu pengurus dari Masjid Muhammad Cinghu, Ibu Mary Effendi. Wanto nak nanya nih Bu seputar sejarah Masjid Cinghu. Ngapa sih nama masjidnya itu Masjid Muhammad Cinghu? Ini seorang armada perang Hah? yang berasal dari Cina datang ke Palembang, ke Sriwijaya. Nah, itu untuk berniaga. Berniaga. Ya, sudah jualan gitu ya. Oh, jualan. Nah, sambil jualan. Jualan dia apa itu, Bu? Hah? Jualan tempe. Tidak. Dia jualan tuh ya namanya orang dari Cina kan. Nah, jadi berbagai macam lah yang dijual. Terus ini juga dia sambil menyebarkan agama Islam. Jadi Muhammad Cinghu itu beragama Islam dan Iya. kemudian menyebarkan agama Islam. Iya. Jadi kita buatlah nama masjid ini menjadi Muhammad Cinghu. Cinghu karena Iya. mengenang beliau, Bu. Betul, iya. Ini perpaduan antara budaya Tionghoa, Bu, Sama Sriwijaya. sama Sriwijaya. Iya. Kalau kita berasal dari Sriwijaya, perpaduannya ya begini. Nah, ini kok be itunya kan Oh. ada kayak tanduk. Unik. Tanduk itu kan Sriwijaya. Hmm. Iya. Tanduk itu Sriwijaya ya. Iya. Iya kan rumah limas, Iya, ya kan ada iya, tanduknya iya. kan rumah-rumah bari gitu kan. Rumah Limas dan juga sangat unik sekali, Bu, masjid ini. Alhamdulillah. Perpaduannya ada merah, kuning. Itu juga ada makna. Oh, Banyak bas yang kita buat. Merah itu melambangkan kita bahagia, senang. Jadi kalau datang ke Cinghu ini, insya Allah hatinya senang. Pertama ngapa? Ya kita nak ngadep Allah. ada Iya, senang. benar. Oh, iya, iya, iya. Kedua ke sini, ya alhamdulillah, insya Allah ya. Karena banyak yang ngomong bersih kan, Bersih. Hmm, Iya. nyaman. Kalau kuning? Kuning melambangkan kejayaan. Oh, kejayaan. Kalau emas itu kan kuning kan. Heeh. Nanya apa aja, Itu Bu, masjid ini kapan Bu dibuat Bu? Oh berdirinya. Berdirinya. Ini kita pas kita ini ada nama satu organisasi, namanya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Jadi di Eropa sekarang pembina iman tauhid Islam Persatuan Nah. Islam Tionghoa Indonesia. Indonesia. Ya, seluruh Indonesia ada PT namanya, Oh. disingkat PT. Nah sudah itu kita Ini rombak. keturunan Tionghoa juga, Bu. Boleh masuk, dak, Bu? Boleh. Kira kakak tadi.
PT ini kita jadi roba, bukan hanya identik dengan orang Cina, tapi orang manapun, suku manapun boleh. Jadi kita sepakat seluruh Indonesia mengubah nama PT menjadi Pembina Iman Tauhid Islam. Ya, nah jadi PT ini mengadakan Muskorwil tahun 2001, kalau nggak salah bulan Juni, ya. Jadi kita kan diberi tanah nih, diwakafkan tanah oleh Gubernur yang lama, Pak Haji Sarir Usman, waktu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Jadi ini tanah pemerintah. Enggak, diwakafkan dari Amin Mulia, PT Amin Mulia diwakafkan ke Gubernur Bapak Haji Sarir Usman. Bapak Haji Sarir Usman memberikan wakaf kepada kita PT Sumsel. Dan dibangunlah Masjid Muhammad Cengho. Jadi kita sepakat bangun apa yang dikasih luas kan? Lebih kurang 4.000 meter ya. 4.000 meter. Jadi bangunan pokok dibangun masjid. Gunanya untuk apa? Yang pertama kita pengurus, antar umat Islam bisa bertemu kan? Oh bangun masjid. Jadi bangunlah masjid. Masjid Cengho ini ya. Ya, alhamdulillah peletak batu pertama pada saya tahun 2008 oleh Bapak Haji Yusuf Kala. Oh, dibangun tahun 2008. Iya, peletak batu pertama itu. Peletakan batu pertama tahun 2008. Ini makasih Bu ya atas Oke, waktunya. sama-sama. Habis ini nak kemana Bu? Hari di sini. Makan dulu. Adu gawe. Ada Ya. gambar. Palembang ada Wong apa? Palembang kalau ditanya pasti adu gawe. Kita lanjutkan lagi yuk perjalanan ke tempat wisata religi lainnya, yaitu Al-Quran Al-Akbar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Quran Besar, yang artinya besar atau raksasa. Lokasinya tentu saja berada di kota Palembang, beralamat di Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah, Gandus, Palembang. Al-Quran raksasa ini terbesar dan pertama di dunia, dalam bentuk Al-Quran 30 juz yang dibuat pada media dari kayu. Bagi kalian yang hobi wisata religi dan kebetulan sedang berada di Palembang, wajib banget nih berkunjung ke sini. Masih di Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti Ado Gawe. Namang cek bicara Ado Gawe, kita sudah ada di Al-Quran Al-Akbar. Ini Al-Quran yang susah Iya. itu ya kan? Al-Quran yang terkenal di kota Palembang sebagai Al-Quran raksasa. Iya, besar. Ini salah satu wisata religi ya. Wisata religi yang ada di Palembang. Nah, Mang Cek Cek, kita sudah sampai di sini. Kita nak nengok salah satu kebesaran Tuhan nih. Ini salah satu luar yang sangat luar biasa. Cak mana kalau kita langsung baik kita lihat-lihat keadaan yang ada di sini. Ya, cak mana namanya? Ayo, langsung baik Mang Cek Cek. Al-Quran raksasa ini tidak hanya bertempat di satu lantai saja, melainkan terdiri dari beberapa lantai yang tentunya hal tersebut untuk mengatasi masalah penggunaan ruang yang digunakan untuk memajang seluruh isi dari Al-Quran. Setiap lembar terpahat ayat suci Al-Quran pada warna dasar kayu coklat dengan huruf Arab timbul warna kuning dengan ukiran motif kembang di bagian tepi. Ornamen khas Palembang yang sangat indah dipandang dan enak dibaca. Ya ampun, Kak Wanto seneng nih ada di sini. Ngapa senengnya? Seneng pokoknya ini salah satu kebesaran Tuhan yang diabadikan dengan cara yang sangat luar biasa. Iya, pokoknya kalau aku ada duit ini nak aku beli. Emang pacak tak ini dibeli? Pacak dibeli. Kak kalau dijual, tahu ini dijual dah ini kita tanya sama wong yang ada di sini. Kalau dijual Kak Wanto nak beli. Tapi Kak, tulisannya timbul-timbul Kak tulisannya Kak. Namanya ini kaligrafi timbul. Ditimbul ke. Tapi kalau aku buat tak cek ini Kak. Yo kau bolehnya pakai pensil. Oh, Nah, ini pakai apa Kak ini jadi Kak? Ini datang pakai apa cak ada warna-warna emasnya Cak mana kalau kita tanya orang pintar Kak? baik kita tanya sekalian kau untuk nak nanya ini dijual tak? Kalau dijual nak aku beli, aku nak jual kebun yang di dusun. Cak banyak Kak. Iya, adalah 2 hektar. Sekarang kita tanya-tanya dulu yuk. Masih di Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe.
Nah, Mang Cek Bice Ado Gawe, sekarang di sebelah Wanto sama Ian ini ada Bapak Sarkoni selaku guide Pak ya. Betul. Nak nanya-nanya Pak yang ada di Al-Quran Al-Akbar ini Pak. Boleh. Pak, Al-Quran Al-Akbar ini kira-kira ini ada seluruh Al-Quran di ayat Al-Quran itu ada di sini galau-galau ini Pak ya. Alhamdulillah semua Al-Quran di sini sudah lengkap. 30 juz. Yang di tower ini kita pasar ini baru 15 juz, yang ini 15 juz di atas itu. Jadi alhamdulillah. Siapa yang membuat Al-Quran? Nah, yang punya ide atau pengagas langsung tulis Al-Quran ini adalah Bapak Haji Syofatila. Jadi beliau punya ide pengagas langsung penulisan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini dibuat tepatnya di Lorong Budiman, Tangga Buntung, daerah 35 Ilir, Palembang. Nah, di situ waktu itu pembuatannya. Tapi yang orang bilang, mengapa Pak Al-Quran itu dipindahkan di Gandus, tidak di kota? Nah, prinsip Ustadz Sopatila beda. Terus karena beliau ingin mengangkat daerah Gandus. Dengan adu Al-Quran inilah terangkatlah nama Gandus. Lebih terekspos Pak ya. Betul. Memang awalnya ini di mana Pak? Nah, sebelumnya awal itu disimpan di dalam Masjid Agung Palembang. Baik, makasih Pak ya. Terima kasih. Pak, habis ini nak kemana Pak? Langsung kita ke butik. Nak Oh, juga itu Ado Gawi, Pak. Ado Gawi. Palembang kalau ditanya pasti Ado Gawi. Pintu keluar sekaligus sambil keluar kita bisa shopping. Beca souvenir ya. Sorry Mbak. Wah, ini Mbaknya di sini. Mbak, di sini ada apa Mbak? Ada baju-baju tradisional dah? Ada baju tradisional Palembang, songket. Soalnya aku nak beli. Wih, banyak jadi bapak beli. Itu apa dia Itu itu? baju batik khas Palembang. Oh, yang itu khas Palembang. Iya, itu khas Oh, Palembang. kok semua. gua nggak tahu ya? Itu yang pasangan. Oh ini Nah, yang Oh, ini pasangan. pasangan kan. Mang Cek Bice, jadi selesai kita menikmati indahnya Al-Quran raksasa, kita mak itu keluar kita langsung disuguhi dengan pakaian-pakaian tradisional ya. Jadi mungkin Mang Cek Bice yang dari Bali, mungkin dari luar kota, bisa langsung wisata religi juga sekalian nengok baju-baju tradisional di sini. Di sini kalau harganya mahal-mahal nggak sih? lumayan. Soalnya kalau aku nih masalah harga tidak masalah. Tidak masalah. Oh kayo. Banyak toko tadi ya. Aku juga baru jual tanah di Kandus. Tanah wong. Dari harga 100.000 ke atas. Oh ya ampun alangku murahnya. Jalan kuburannya. Dari harga 100.000. Nah, sampai harga 500 ada. Oh. 500. Selain ada baju-baju tradisional, ada apa lagi Pak? Ada aksesoris. Ada aksesoris juga. Aksesoris yang menunjukkan Palembang nggak? Ada yang menunjukkan Palembang, ada ciri khas Al-Quran. Harganya dari berapa? Dari harga 20.000 Sampai? sampai 200. Memang cek lewat ikuti cross kita di Ado Gawi. Bang Palembang kalau ditanya pasti ada. Ayo. Nah, setelah kita terpukau dengan keindahan yang ada di Al-Quran raksasa ini, tidak afdol rasanya kalau tidak langsung menemui pemilik sekaligus pegagas utama dalam terciptanya Al-Quran raksasa tersebut, guys. Yuk, langsung saja kita temui beliau. Nah, Bang Cek Bica Ado Gawe, di sebelah Wanto sama Ian ini ada seseorang yang sangat luar biasa, Bapak Haji Sopatila. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Pak, kita nak nanya Pak seputar sejarah Al-Quran raksasa ini Pak. Oke. Ini kira-kira ngapa sih ada ide untuk ngebuat Al-Quran raksasa ini di Gandus pula tempatnya Pak? Ya. Ketika saya dulu mendapatkan mimpi ketika di Masjid Agung Palembang, ketika sedang memasang jendela, kaligrafi, pintu dan ornamen Masjid Agung ruang utama pada tahun 2001, saya tertidur dan dalam tidur saya bermimpi untuk membuat Al-Quran dari kayu seperti yang saya ukir kaligrafi di Masjid Agung itu. Lalu begitu bangun, saya sholat tahajud dan langsung pulang ke rumah, ambil kertas, 6 lembar kartun,
saya tempel, lalu saya tulis surah Al-Fatihah yang pertama sekali, dan besoknya saya minta teman-teman untuk memahat dari tulisan yang kami tulis itu, dan akhirnya jadilah seperti ini singkatnya. Subhanallah. Berarti ini dipahat dari kayu, Pak ya? Kalau boleh tahu ini kayu apa, Pak? Sampai terlihat indah Ya, sekali. ini kayunya kayu tembesu, kayu khas Sumatera bagian selatan, khususnya di daerah Sumsel, Jambi ya, dan sekitarnya. Dan kayu itu yang biasa dibikin oleh kerajaan Sriwijaya dari zaman kerajaan Sriwijaya untuk mengukir rumah limas dan lain sebagainya. Dan kayu ini tahan lama, tidak akan kena rayap, tidak mudah rusak. Kira-kira Pak buat ini berapa lama? Selesainya sampai 8 tahun. Dan itu di samping karena kerumitan untuk buatnya, karena dari tulisan dikoreksi dulu oleh kiai-kiai, oleh ahli Quran. Cak Mano, minat masyarakat ada yang dari luar negeri juga kabarnya, Pak Ya, betul. Tahun 2013, alhamdulillah, Al-Quran ini juga dikunjungi oleh 41 Korea internasional, 41 negara. Dan yang datang ke sini tidak semua orang Islam, tapi non-Muslim juga ada yang datang di sini dan tidak kita larang. Mereka juga berhak menikmati karya seni ini. Pak, kalau dulu Pak ini dari dana Bapak Dewe atau memang ada kerjasama? Jadi ini penting. Pada tahun 2002 saya bermimpi untuk membuat Al-Quran ini. Saya jangankan 1 miliar, 100 juta saja nggak punya, rumah saja saya nggak punya. Artinya saya adalah Bapak itu bukan Bapak. dulu. Kalau sekarang insya Allah. Saya katakan dulu tahun 2002. Tahun 2002 sebelum adanya Al-Quran ini. Sebelum adanya Al-Quran ini, saya tidak punya rumah, saya tidak punya uang. Nah, lalu kok bisa buat 1,2 miliar dari mana? Alhamdulillah dibantu oleh para ulama, para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Lain jak kawan aku ini Pak, katanya kalau nak kaya doa baik. Ya doa juga termasuk. Tapi kan berusaha juga. Betul. La yu ini firman Allah. Firman Allah, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan kamu dirubah nasibmu kalau kamu tidak merubahnya sendiri. Benar kata kamu, harus usaha. Bukan cuma doa. Berdoa main. Harapan ke depan juga untuk Al-Quran ini. Nah, ini yang bentuk sekarang itu bukan yang sesungguhnya dari apa yang saya impikan. Sesungguhnya adalah nanti 11 lantai. Satu lantai 3 juz, naik lift dari setiap lantai. Dan ketinggiannya standar gedung-gedung pencakar langit. Artinya nanti kita akan keliling per 3 juz di satu lantai. Lantai kedua, ketiga, sampai ke atas 30 juz hatam, tamat Al-Quran. Baru di sebelahnya itu ada gedung masjid untuk bersujud dan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca doa hataman Al-Quran dan lain sebagainya. Dan di sana juga nanti insya Allah ada ruangan bisa kita mengikuti perjalanan Isra dan Mi'raj. Haji Sofatila sudah menyempatkan hadir ya. Padahal sibuk loh beliau ini. Wong kayo lama. Batila ada kayo lagi sekarang. Nah, kami lah pensiun. Habis ini nak kemana Pak? Ya, mau lanjut maju. Aduh gawe. Memang kalau ditanya pasti. Ada gawe. Iya, sama-sama. Dari pagi gitu, dari Masjid Cengho sampai ke Al-Quran raksasa ini jaraknya kan lumayan jauh tuh. Capeknya ya ampun. Mana mobil tadi ke Jamban kan? Memang kita pakai mobil dari mobil wow. Nah, kita sapa dulu Bang Cek Bice. Nah, Bang Cek Bice, terima kasih Bang Cek Bice Ado Gawe yang tentunya sudah nyaksi ke kita ya di Ado Gawe dari awal sampai akhir, dari pagi tadi di Masjid Cengho sampai kita ke Al-Quran raksasa ini ya nih. Cuman perasaan dia ya? Wih, ada juga senang kan bisa juga tahu kita nanti paling ini banyak nih yang wisata yang religius itu. Religius ya. Yang pastinya kita bangga sebagai wong Palembang
Karena di Palembang ini selain ada wisata alam, ada wisata kuliner, ada juga wisata religi ternyata. Luar biasa. Ya ampun capek. Dan akhirnya saya Wanto, wong paling belaga sebelah banget. Dan aku Ian. Jembatan Ampera begitu indahnya. Berjalan kaki sambil makan kue. Ketemu lagi di episode selanjutnya Di acara Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti Ado Gawe. Balik lah. Balik.